Baru aja tayang sebanyak 4 episode, langsung beredar cukup banyak berita kurang mengenakan mengenai franchise baru yang menggantikan Super Sentai ini. Di underline dulu, kalau berita kurang mengenakan ini, sumbernya berasal dari pemberitaan dan juga diskusi yang asalnya itu dari fans. Bukan pernyataan atau laporan ataupun berita resmi yang dirilis oleh Toei sebagai pemilik franchise. Jujur Ana cukup kaget ya, 4 episode sudah berjalan, tapi Ana sangat menikmati Gaban Infinity di sini. Udah mulai kesemsem juga dan perlahan ya udah bisa melupakan Super Sentai dengan kondisi Ana juga ya tentunya tetap hormat guys. Dan tolong jangan salah kaprah ya. Di sini Ana cuma mengabarkan apa yang terjadi. Tidak membuat narasi-narasi berlebihan ke arah kebencian. Sekali lagi, cuman mengabarkan dan memberikan pendapat senetral mungkin pastinya ya. Ada pastinya pendapat subjektif, tapi yang nggak sampai kritik terlalu keras, apalagi sampai memaki. Jadi Ana harap juga kalian bisa merespon dengan baik di kolom komentar ya. Makanya ada pentingnya kalian menyimak pembahasan ini dengan seksama. Jadi, pemberitaan pertama lewat tweet di media sosial X atau Twitter ya. Kabar buruk, performa awal penjualan mainan Space Sheriff Gaban Infinity sudah tamat atau sangat buruk. Dia aja bilangnya sudah tamat, alias selesai. Apakah separah itu? Aku sempat bertemu lagi dengan staf toko yang sebelumnya melihat peluang bisnis setelah Super Sentai berakhir. Jadi aku menanyakan situasinya. Katanya seperti ini. Anak-anak sama sekali tidak melirik produk ini. Yang bereaksi hanya orang di atas usia 50 tahun ke atas, tapi mereka juga tidak membeli produknya. Jumlah pre-order menurun dibanding tahun lalu. Kesan setelah 1 bulan sejak penayangan dimulai kurang lebih seperti ini. Dead on arrival ya. Ditambahkan juga, masih lewat tweet ini, banyak toko mengeluh mainannya tidak laku di rak alias tidak terjual. Di website Amazon, sekitar 1.000 lebih unit terjual dalam sebulan. Tapi, belum tentu itu angka bagus untuk standar mainan tokusatsu. Si pembuat tweet hanya berharap bahwa ucapan rasain tuh atau orang-orang yang kayak puas nih ngelihatnya ya, tidak malah menjadi bumerang bagi Toei. Aneh sih ya, nggak seperti itu guys ya. Makanya baca pertama kali juga, Anda di sini kaget dan jadi was-was juga entah kenapa ya. Ingat kan, pas Ana bahas katalog mainannya waktu itu, Ana kaget. Bener-bener sebanyak itu mainan yang dirilis sama Gaban Infinity. Sampai Ana bilang, ini sih pengumuman perilisan paling gila sepanjang sejarah tokusatsu. Pengumuman perilisan ya. Ternyata Gatot lewat pemberitaan ini, kalau benar ya. Di satu sisi, Toei dan Bandai emang terlalu pede dalam tanda kutip ya, dan terlalu berani juga langsung ngeluarin seabrek gitu dengan pemikiran, oh ya nih kita pasti laku nih. Coba Ana jabarkan dulu secara lebih soal yang ini ya. Pertama, Ana rasa ada target audiens yang meleset di sini. Mau seperti apa serialnya dan kerumitan cerita yang tayang tiap minggu pagi, jualan mainan sudah pasti target utamanya ya anak-anak. Ini penting banget, karena jualan mainan ya jadi nyawa dan juga menjamin keberlangsungan tayangan tersebut ya. Bahkan bisa berlanjut sampai ke seri-seri selanjutnya. Itulah yang terjadi pada Kamen Rider yang udah berjalan bertahun-tahun. Super Sentai juga sebelumnya seperti itu. Kalau anak-anak nggak melirik, wah ini masalah besar guys. Kalau anak-anak yang target utamanya itu ada di lini DX aja nggak tertarik nih ya, artinya desain atau cara promosinya gagal menyentuh ya imajinasi mereka. Mungkin bagi anak-anak zaman sekarang nih ya, bocil-bocil sampai remaja lah yang emang jadi target utamanya, estetika si Gaban Infinity ini tuh terlalu kuno gitu rasanya ya, atau kurang interaktif dibanding seri sebelumnya seperti kayak Gojuja. Anak-anak zaman sekarang berarti Gen Alpha berarti masuknya ya. Jadi terbiasanya itu pastinya ya dengan desain Super Sentai atau Kamen Rider yang penuh warna dan juga mencolok. Sebenarnya nggak cuma dari si tokusatsu ini aja, tapi kan biasanya anak-anak atau remaja zaman sekarang kan ya lebih ke gadget ya. Nah, memang ada formula-formula Sentai yang masih dibawa nih sama Gaban Infinity di serinya mereka. Paling ketara ya dengan pewarnaan 5 Gaban nantinya yang akan dibuat warna-warni, yang sudah diperlihatkan di episode 1. Bukankah itu Sentai banget ya? Tapi Gaban atau Metal Hero sejenis menurut Ana punya estetika Space Sheriff yang didominasi sama warna perak atau chrome kan biasanya ya. Dan juga desain robotik klasik 80-an yang mungkin ini ya jadinya seringkali dianggap kaku gitu ya, soalnya kan robot banget atau kurang menarik aja gitu di mata anak-anak. Nah, ini pendapat Ana guys ya. Sedangkan fans usia 50-an ya ke atas atau yang udah bapak-bapak kita nyebutnya, yang udah pasti mereka itu punya pendekatan emosi nih di era Gaban original atau Gaban jadul, terus juga ada Sharifan, Shider dan lain-lain, memang bereaksi
seperti yang diberitakan tadi, karena memori masa kecil mereka pastinya ya. Ana punya bukti kok, di Indonesia aja komunitas fans Metal Hero masih ada. Banyak juga kok bapak-bapak yang pada komen di video Ana setiap Ana itu bahas Gaban. Sama juga case-nya kan, ketika Ana bahas Kamen Rider, mereka itu ya pasti nyinggung juga, oh ya tontonanku pas kecil tuh Black RX ya. Nah, lantas kendala lebih detailnya buat orang-orang dewasa ini tuh apa? Ya jelas, mereka tentu itu jadi lebih selektif. Prioritas akan kebutuhan jelas ada. Andai kata mereka tetap secara rutin ya beli mainan, mungkin para om-om ini tuh lebih menunggu lini semacam kayak Chogokin atau SAF yang lebih detail lah, yang kesan koleksi hobinya itu lebih dewasa. Bukan mainan DX kayak gini yang berisik dan juga plastik banget. Coba, bener nggak om? Yes, mungkin beberapa fans veteran angkatannya Gaban jadul nih ya memang antusias gitu menonton dalam rangka untuk bernostalgia pastinya tujuan utamanya. Tapi mereka itu bukan target pasar mainan DX yang adalah mainan plastik untuk anak-anak. Udah nggak masuk mungkin bagi mereka ya mainan DX plastik yang berisi karena orientasi yang udah kolot biasanya udah berganti ke yang ya udah pajangan aja lah, bukan alat bermain gitu yang role play gitu guys ya. Ya nggak heran gitu banyak banget juga yang demen blokis kan. Tadi disebutkan juga soal angka pre-order yang merosot. Penurunan reservasi dibanding tahun lalu menunjukkan kalau brand power Gaban ternyata tidak sekuat Super Sentai tradisional di mata konsumen retail. Buat fans Metal Heroes jangan ngamuk guys ya. Ini emang kenyataannya. Sampai-sampai banyak juga yang berpendapat di masa hiatus panjangnya Metal Heroes ya, mereka kan coba-coba ya dengan bikin Metal Heroes itu muncul dikit-dikit, pelan-pelan, seperti kayak kemunculan Gaban Type G, terus kayak ada remake-nya Sharivan dan juga Shider, bahkan sampai dimunculin juga di Superhero Tyson Z yang busuk itu ya, dan dimunculin juga di film-film toku lain, kayak misalkan waktu itu kan pernah muncul juga di Q-Ranger ya. Nah, nyatanya audiens gak bergeming di masa-masa itu. Memang Gaban Infinity ini adalah franchise baru yang dibuat dengan tujuan ya memberikan kesegaran lah buat kita-kita ya. Tapi ada faktor juga kemungkinan ini terjadi karena kelelahan audiens atau mungkin Project Red ini tuh dianggap terlalu eksperimental lah. Sehingga orang juga ya jadi ragu gitu untuk langsung pre-order. Nah, soal kelelahan ini bener banget guys. Anda juga sempat ngalamin soal itu ya. Ini balik lagi juga sedikit ke bagian yang Anda bahas katalog mainannya yang seabrek itu guys ya. Orang juga ragu untuk pre-order karena terasa terlalu eksperimental. Padahal biasanya ya, serial baru tayang nih. 1 bulan pertama bisa dibilang itu masa honeymoon-nya. Masa bulan madunya. Kalau di bulan pertama aja udah lesu sesuai dengan pemberitaan yang tadi ya, yang bisa dilakukan sama toko-toko retail yang mengeluh lewat berita tweet tadi, yang lakuin clearance sale. Jadi clearance sale lebih awal atau mengurangi kuota stok untuk wave berikutnya. Jadi perilisan mainan Kamen Rider juga kan ada wave-wave-nya ya. Ya soal ini bisa berakibat fatal tentunya buat budget produksi serialnya ke depannya. Toei mencoba melakukan rebranding besar-besaran pastinya lewat Project Red ini ya. Tapi mungkin mereka itu ada kesalahan juga di mana mereka itu meremehkan betapa kuatnya identitas Sentai di pasar mainan. Jadi menggeser IP legendaris ke slot utama, jadi kan ya slot utama itu ada Kamen Rider sama Super Sentai, ya ini sih ya kayak pedang bermata dua. Kalau tidak meledak di bulan pertama, ya sisanya akan sangat berat dan bisa dianggap selesai. Kedua, soal tontonannya. Mainan gak laku bisa jadi ada 2 faktor ya. Pertama, karena emang mainannya gak menarik. Dan kedua, penyajian lewat tayangan minggu paginya juga tidak menarik. Ana gak punya data pasti ya soal ini ya. Karena kalau tayangan udah pasti ada pro kontra ya. Dan itu jumlahnya banyak. Jadi Ana gak punya data pasti kayak rating TV dan lain-lain ya. Karena Ana bahas 3 episode awal, tentu Anda bisa ngasih perkiraan lah siapa-siapa aja yang pro dan kontra ini. Kalau kalian mau komentar lagi secara jujur penayangan awal Gaban Infinity ini tuh gimana di video ini lagi ya silahkan ya. Anda sih udah bener-bener secara jujur Anda ungkapkan di awal pembahasan episode ketiga bagi kalian yang udah nyimak ya. Ana suka dunianya, Ana itu suka dengan tema multiverse-nya yang disebut Cosmo Layer di seri ini, di mana setiap Gaban punya dunia sendiri-sendiri kan ya. Ana suka karakteristik Reiji sebagai MC ya, dan udah mulai nyantol juga sama cast-cast lainnya di seri yang terhitung karakternya ya banyak ya ini ya. Jadi suka juga sama ending songnya ya, Love is the Strongest ya, walaupun joget-joget, di mana biasanya Ana itu anti banget nih sama yang kayak begitu. Terus karena ini Gaban pastinya erat juga temanya dengan kepolisian ya, yang namanya itu Galactic Federal Police. Dengan investigasinya yang udah tingkat galaksi, ya Ana suka itu. Ana itu cuman menyayangkan, bukan menyayangkan juga sih, cuman berharap dengan ingredients sebanyak ini, poin plus sebanyak ini yang Ana sebutkan, plotnya itu bisa berjalan secara lambat biar pacingnya itu enak.
Apalagi dengan hal-hal yang Anda sebutkan tadi yang Anda suka, tentu setiap case juga kayak terasa gitu kompleksnya ya. Jadi enaknya itu memang diikuti secara lambat. Mereka malah ngikutin Sentai ya, dimana semuanya itu kudu diberesin dalam satu episode. Alias satu monster satu episode. Udah, itu aja. Sama paling ya itu guys, masih kurang serk sama para Emolgear ya, yang terlalu kartun dan berlawanan sebagai collectible item sama bentuk-bentuk gabannya yang keren dan juga robotik banget. Apalagi Anda selalu dibikin kesel gitu sama kemampuan Emolgear yang kayak kurang spesifik dan juga nggak jelas. Kayak satu Emolgear tuh kayak banyak banget kemampuannya ya. Atau mungkin Emolgear yang lain-lain tuh kayak sama semua kemampuannya ya. Ya udah, itu aja guys, selesai pendapat full Ana buat Gaban Infinity. Jadi ya di sini tidak ada kritik yang berlebih. Karena ini udah masuk ke bahasan soal tontonannya, ada juga tweet yang cukup viral bertuliskan seperti ini. Anda bacain ya. Pertama, soal Gaban Infinity, orang-orang tuh pada berpikir seperti ini. Paling juga nggak laku, lalu Super Sentai kembali lagi. Menurut pemilik tweet, itu katanya terlalu naif. Kalau misalnya, penjualan Gaban Infinity juga ternyata biasa aja atau kurang bagus, bukan cuma soal kembalinya Sentai yang tidak terjadi. Malah kemungkinan lebih besar, program Tokusatsu Toei itu hilang dari slot minggu pagi jam 9. Ya ada aja guys ya, di tengah ramenya soal problem dari Gaban Infinity ini, beberapa orang ada aja yang caper berharap kalau project Gaban Infinity ini tuh gagal. Makanya Super Sentai itu ya bakalan kembali tayang seperti biasa. Antara caper atau kemarin tuh nggak terima Sentai itu diberhentikan. Dari pemikiran pemilik tweet yang Anda tangkap ya, kalau proyek Gaban Infinity gagal secara penjualan, jeblok juga nih secara rating TV, justru ada kemungkinan slot Tokusatsu Toei di TV Asahi itu bisa hilang sama sekali. Bukan diganti sama Sentai, guys. Nah, jadinya cuma Kamen Rider doang? Ya bisa jadi. Coba bayangkan, kalau langsung diganti sama Sentai, nggak pakai lama nih ya. Jeblok nih Gaban Infinity, Sentai langsung tayang lagi yang serial barunya. Udah pasti Toei itu harus menanggung malu yang nggak main-main. Ibarat lu cepirit di celana, celananya lu buang, malah dipakai lagi. Dan sudah pasti nanti ada lagi yang nyinyir, bilang Toei kepala batu lah ya, nggak mendengarkan masukan fans. Waktu itu Ana sempat jabarkan sangat panjang lebar alasan-alasan kenapa Sentai itu diberhentikan. Coba nonton biar membuka mata kalian ya. Jadi di layar tampaknya baik-baik saja, kita nonton gitu ya tiap minggu ya. Nyatanya di belakang layar banyak sekali kendala-kendala yang harus dihadapi. Tapi lewat Bapak Shirakura ada juga sebuah statement nih. Pasti dia itu udah mikirin jauh-jauh resiko yang bakalan terjadi ke depannya dong. Dimana Project Red bakalan tetap dimaksimalkan sampai titik darah penghabisan. Kalau Ana sih ya meyakini Project Red itu masih akan berlangsung sampai seri kedua, bahkan ketiga, yang hitungannya tentu ya masih tahap percobaan lah ya. Jadi masih masa-masa percobaan ini ya, kalau udah tayang sampai misalkan seri ketiga. Itu masih tahap percobaan loh. Soal pembahasan kedua, soal tayangan emang agak berasa masih asumsi ya. Coba kita lihat dulu aja dalam satu arc berakhir itu gimana yang kabarnya bakalan ditutup di episode ke-13 untuk Gaban Infinity ini. Katanya juga kan Gaban Infinity cuma akan berjalan sebanyak 25 episode, tapi kita kan belum tahu soal ini. Jadi mari kita tunggu aja. So, menurut kalian bagaimana soal kabar ini? Kenapa bisa sampai beredar kabar seperti ini juga? Secara jujur ya boleh diungkapkan, apakah memang dari segi collectible dan juga mainannya emang gak menarik? Atau strategi Toei ini yang salah guys? Pengen ngebangkitin si Metal Heroes, tapi rasa Metal Heroes-nya itu kurang berasa. Karena masih banyak hal-hal yang dibawa dari Super Sentai. Sedangkan kalau ngebawa pure Metal Heroes juga ya kurang menarik juga guys di mata anak-anak seperti yang udah Ana jelaskan tadi. Silakan berkomentar yang bijak guys.